Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, ikhwah dan akhwat di mana saja berada, hafizakumullahu taala jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kebaikan dan senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang kita khawatirkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dunia dan akhirat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Ahad, sebagaimana biasanya kita melaksanakan taklim kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda-sabda dari penghulu para rasul, pemimpin para rasul, Nabi kita yang tercinta, Nabi yang termulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam ini, di malam ke-27 di bulan Rajab 1441 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Ya, walaupun untuk malam ini ya kita tidak duduk bersama, tidak duduk bermajlis di masjid kita, masjid yang bersejarah, Masjid Wahdatul Ummah. Namun semoga niat yang baik ini dan keinginan untuk senantiasa melanjutkan kebaikan-kebaikan amal soleh yang selama ini rutin kita kerjakan, dicatat pahala di sisi Allah secara sempurna, ya, karena kita mengadakan taklim online seperti ini karena adanya halangan-halangan udzur yang insyaallah syar'i di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kebaikan yang biasa kita laksanakan di rumah Allah di malam seperti ini tetap mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para pemirsa yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin masih dalam pembahasan kitab Al-Fadail, kitab tentang keutamaan amal-amal soleh. Dan kita sejak beberapa pertemuan sudah memulai dengan bab yang paling pertama dalam kitab ini, yaitu bab tentang fadlu qiraatil Quran, bab yang 180 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang fadlu qiraatil Quran, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan kita sudah membahas beberapa hadis-hadis, dan tersisa pada kita 2 hadis lagi dalam bab ini. Yang tersisa pada kita 2 hadis lagi dalam bab ini, dan insya Allah kita akan sempurnakan, kita akan selesaikan dalam kesempatan malam hari ini. Hadis yang kita akan bahas pertama ini hadis yang bernomor hadis yang ke-1000. Ya, alhamdulillah, atas taufik dari Allah dan kemudahannya, kita akhirnya sudah mencapai hadis yang ke-1000. Kita sudah memasuki hadis yang ke-1000 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Walaupun bukan berarti kita sudah akan segera menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin, ya, karena jumlah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sejumlah 1896, ya, 1896.
artinya hampir setengah lagi ya, kurang dari setengah hadis yang tersisa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kalau kita hitung-hitung dari perjalanan waktu kita membahas kitab ini, maka nampaknya masih memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk menyelesaikannya. Tapi tentu saja bukan suatu keharusan kita menyelesaikan, namun kita yang terpenting adalah bagaimana ketika kita berkesempatan ya kita melanjutkan selalu kebaikan-kebaikan ini. Dan tentu saja yang terpenting adalah bagaimana yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa fahami dengan baik, lalu kita segera mengamalkannya dan kita menyebarluaskannya kepada umat ini. Hadis yang ke-1000 dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi, yaitu orang yang laisa fi jawfihi, tidak ada pada jawfnya ya, tidak ada pada rongga dadanya, syai'un minal Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an, kal baitil kharibi, dia bagaikan rumah yang kosong atau rumah yang hampir roboh, rumah yang akan hancur. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasan sahih, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan seperti yang sudah sering kita jelaskan bahwa Imam Tirmizi rahimahullahu taala ketika mengatakan hadisnya hasan sahih, maka paling tidak ada dua kemungkinan dari hukum yang beliau sebutkan ini, yaitu ketika beliau mengumpulkan istilah hasan dan istilah sahih, maka kemungkinan yang pertama adalah hadis ini memiliki satu sanad dan ada perbedaan pendapat ya, satu riwayat, dan hadis ini memiliki satu riwayat atau satu sanad, lalu ada perbedaan di kalangan ulama kita apakah sanad itu derajatnya hanya derajat hasan atau mencapai derajat sahih. Lalu Imam Tirmizi rahimahullah taala tidak mau mentarjih atau tidak mengambil salah satu pendapat, tapi beliau menggabungkan saja dan mengatakan hasan sahih. Dan kemungkinan kedua adalah hadis ini memiliki riwayat lebih dari satu, memiliki beberapa sanad, dan sebagian sanadnya mencapai derajat sahih dan sebagian sanadnya hanya mencapai derajat hasan. Oleh karena itu digabungkan dengan istilah hasan sahih oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan namun intinya ketika Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih, bahwa beliau memandang hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah ya, entah dia sahih atau minimal derajatnya hasan. Namun hadirin sekalian para pemirsa yang berbahagia, sebenarnya hadis ini diikhtilafkan ya tentang kesahihannya, dan tidak sedikit ulama kita yang melemahkan hadis ini ya. Imam Zahabi ketika mentakliq hadis ini yang diriwayatkan juga oleh Imam Hakim, beliau melemahkan ya, karena dalam salah seorang perawi hadis ini ada yang bernama Qabus ya bin Abi Dhobyan. Qabus bin Abi Dhobyan
beliau ini seorang yang dilemahkan oleh ulama kita, ya, di antaranya oleh Imam Dhahabi dan sebelum beliau Imam Nasa'i dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dalam takrib beliau mengatakan dia seorang yang lemah, ya, walaupun dengan istilah layyin, ya, walaupun mungkin kelemahan yang tidak terlalu berat. Dan ulama-ulama kontemporer juga yang melemahkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah ta'ala. Karena itu hadis kita ini sebenarnya hadis yang lemah dari segi sanad, ya, karena ada perawi yang lemah dan jalur periwayatannya semua ada orang ini, ya, dan tidak didukung oleh periwayatan-periwayatan yang lain, ya, semua bersumbu pada Qabus bin Abi Dhabian yang meriwayatkan dari bapaknya, kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Jadi riwayat kita ini riwayat yang lemah, walaupun bagi yang mensahihkannya atau menghasankannya atau yang mengatakan bisa mengambil dari hadis-hadis yang lemah selama tidak lemahnya besar atau tidak berat kelemahannya, tidak sangat lemah dalam masalah fadhail amal, mereka menjelaskan beberapa hal terkait dengan hadis ini. Karena itu tidak mengapa kita sedikit menjelaskan maksud dari hadis ini bagi mereka yang menganggapnya sebagai hasan atau sahih, atau bagi yang mengatakan bisa untuk mengamalkan dalam persoalan fadhail amal dengan syarat-syaratnya. Di sini dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki pada jauf di sini yang dimaksudkan adalah pada dadanya, pada hatinya, ya. Tidak ada sedikit pun syai'un itu menunjukkan sama sekali, ya, tidak ada sama sekali pada rongga dadanya. Ya, diistilahkan dengan itu karena hakikatnya Al-Quran itu ada pada dada-dada orang beriman, ya. Jadi kata-kata jauf ini maksudnya adalah hatinya, ya. Allah mengatakan ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi dalam surat Al-Ahzab, ya. Allah mengatakan ma ja'alallahu, Allah tidak menjadikan li rajulin bagi seseorang, ya, min qalbaini fi jawfihi, dua hati pada jaufnya, pada rongga dadanya, ya. Jadi berarti yang dimaksudkan adalah pada hatinya dan dadanya. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang bagaimana Al-Qur'an itu ada pada hati-hati para ulama, pada dada-dada para ulama. Ya, Allah mengatakan bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas yang ada pada dada-dada orang-orang yang berilmu. Ya, jadi Al-Quran itu ada pada dada-dada mereka. Mereka menghafalkannya, mereka menyimpan Al-Quran itu dalam dada-dada mereka. Jadi maksud dari hadis ini adalah ancaman dan celaan bagi mereka-mereka yang tidak punya sama sekali sedikit pun penyimpanan Al-Quran dalam dadanya. Artinya dia tidak menghafal sama sekali Al-Quran, ya, tidak ada sesuatu sedikit pun pada dadanya dari ayat-ayat Allah. Dan ini suatu hal yang sebenarnya boleh dikata mustahil, ya, pada seorang beriman, ya, apatah lagi bagi seorang yang melaksanakan ibadah solat. Karena seorang yang melaksanakan ibadah solat mustahil bisa dia solat kecuali minimal dia menghafalkan surat Al-Fatihah, ya, menghafalkan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, kadar yang paling minimal bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, ya, apatah lagi yang sudah lama masuk Islam, ya, adalah memiliki Al-Fatihah pada dada mereka. Dan tentu saja makin banyak Al-Quran pada dada mereka, maka hatinya akan berberkah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tuntunan kepadanya dalam kebaikan-kebaikan, dan hatinya senantiasa tentram,
tenang dalam kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang tidak punya sama sekali Al-Quran pada dadanya, atau mungkin sangat-sangat sedikit, waliyadzubillah, diibaratkan seperti rumah yang akan hancur, rumah yang akan roboh, rumah yang tidak berpenghuni. Ya, kalau kita melihat rumah yang tidak berpenghuni, ya, rumah yang tidak berpenghuni itu, ya, dia akan segera roboh, dia menyeramkan, dan dia nampak, ya, kegersangan dan hal-hal yang mungkin tidak terurus, kotor dan semacamnya, ya, bagi rumah-rumah yang tidak berpenghuni, apatah lagi rumah tua yang sebentar lagi akan kharib, yang akan hancur, yang akan roboh. Itu diibaratkan bagi mereka-mereka yang tidak punya sedikit pun dari Al-Quran. Karena itu inti dari hadis ini adalah menjelaskan bagaimana kita menghidupkan hati-hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk menghafal sebanyak mungkin, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita akan menjadikan hati-hati kita hati-hati yang senantiasa penuh dengan ketentraman dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inti dari hadis yang pertama ini. Sekali lagi, hadis ini lemah secara sanad, namun bagi yang menghasankannya atau yang mensahihkannya atau yang mengambil pendapat tentang bolehnya dalam fadhail amal, maka kurang lebih demikian penjelasannya tentang hadis tersebut. Wallahu alam. Adapun hadis yang terakhir yang akan kita bahas malam ini, yang sekaligus merupakan hadis yang terakhir pada bab yang ke-180, adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-1001 dalam kitab Riyadhus Shalihin, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah secara tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu membacanya secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu di surga, inda akhiri ayatin, sesuai dengan ayat yang paling terakhir, takra'uha, yang kamu baca. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan sahih, dan Imam Tirmidzi kembali mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Dan hadis ini insyaallah, ya, sahih atau minimal hasan, ya. Hadis ini hadis yang termasuk hadis yang cukup masyhur, hadis yang bisa dijadikan hujjah, yang derajatnya sahih atau minimal hasan. Dan hadis kita ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat, ya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan pada kitab Riyadhus Shalihin ini yang dipilih adalah periwayatan yang lebih terkenal, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan terkait dengan hadis kita ini. Hadis ini seperti yang telah kita jelaskan sejak awal, masuk dalam bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di sini Nabi kita SAW akan menjelaskan lagi keutamaan para pembaca Al-Quran di hari kiamat kelak, ya. Beliau mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an. Ulama kita mengatakan ini nanti di akhirat, ya. Bahkan mereka mengatakan ini nanti di surga, ketika mereka akan memasuki surga. Lalu surga mana yang akan mereka tempati?
untuk menentukan tempat mereka di surga, maka akan dikatakan kepada mereka, yuqalu li sahibil Qur'an. Kita sudah membahas tentang makna sahibul Qur'an. Sahib artinya sahabatnya Al-Qur'an. Dan ini kita baca pada hadis yang paling pertama ya, dalam bab ini, ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, Iqra'u hadal Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran ini akan datang menjadi syafaat, penolong, pembela kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, kita sudah jelaskan pada pembahasan yang lalu bahwa yang dimaksudkan di sini bukan sekedar orang yang mencari waktu-waktu kosong atau hanya sekedar memanfaatkan waktu-waktu yang luang, waktu-waktu senggangnya untuk membaca Al-Quran. Orang yang mungkin sedang mengatakan tidak ada kerjaan, ya maka tidak apa-apa kita baca Al-Quran. Ya, bukan demikian. Tapi yang dimaksudkan sahibul Quran adalah memang orang-orang yang betul-betul bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang sangat akrab dengan Al-Quran. Orang yang senantiasa menyempatkan waktunya, menyengaja untuk membaca Al-Quran. Dan memberikan porsi yang cukup membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Dan tentu saja, terutama mereka-mereka yang bukan sekadar membaca, tapi juga mereka adalah orang-orang yang menghafalkannya, ya, orang-orang yang menghafalkannya. Dan selain menghafalkannya, juga mereka mentadabburinya dan memahami dengan baik lalu mengamalkannya. Dan itu ada khilaf tentang makna dari hadis kita ini. Apakah yang dimaksudkan sahibul Quran ini hanyalah orang-orang yang penghafal Al-Quran, ya, penghafal Al-Quran, ataukah yang dimaksudkan adalah orang yang mungkin tidak menghafal seluruh Al-Quran, tapi dia ketika membacanya membaca dengan tadabbur, lalu dia membaca dengan penuh penghayatan dan mengamalkan setiap ayat yang dibacanya. Ataukah yang dimaksudkan adalah mereka yang menggabungkan semuanya, ya. Dan nampaknya pendapat yang ketiga ini yang paling memungkinkan, ya, bahwa tentu saja keutamaan yang paling besar bagi orang yang bisa menggabungkan antara dua hal ini. Di samping menghafal Quran, mereka juga senantiasa membacanya dengan penuh tadabbur, penuh penghayatan, lalu mereka adalah orang-orang yang mengamalkan isi ayat-ayat yang dibaca dan dihafalkannya. Dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra, bacalah. Ulama kita yang mengatakan maksud dari hadis ini adalah para penghafal Quran, karena mereka mengatakan bahwa perintah untuk membaca Al-Quran pada waktu itu tentu saja adalah bagi mereka yang bisa membacanya tanpa mushaf lagi, ya. Karena nanti di hari kiamat tidak ada lagi mushaf yang mereka gunakan untuk membaca. Yang kita tahu mushaf telah diangkat sebelumnya, yang sebelum hari kiamat mushaf sudah diangkat, sehingga ketika mereka nanti kelak dibangkitkan, maka tidak lagi dipinjamkan mushaf untuk mereka baca, tapi mereka baca sesuai dengan hafalan-hafalan mereka. Dan ini tentu saja juga menjelaskan keutamaan bagi mereka-mereka yang betul-betul menghafal secara itqan, ya. Bisa dibayangkan, ya, kalau seperti kita kadang ketika kita ditanya silahkan baca, lalu kita mengatakan saya lupa, ya, atau saya dilupakan, atau saya belum sempat murojaah, ya. Pada saat itu mereka disuruh baca, maka mereka yang betul-betul akrab dengan Al-Quran dan hafalan mereka begitu kuat, Masya Allah, mereka akan membaca dengan mudah sesuai dengan apa yang mereka hafalkan sama di dunia. Wartaqi, dan teruslah naik derajat kalian, ya, teruslah naik derajat kalian. Ini yang dikatakan oleh ulama kita bahwa mereka pada waktu itu sudah akan masuk surga. Cuma mau ditentukan di tingkat mana mereka berada di surga, ya. Di tingkat mana mereka akan berada di surga. Ya, kalau ibaratnya sekarang kita ini biasa kalau kita ikut ujian, ya, di satu lembaga pendidikan untuk menentukan mustawa kita, level kita level berapa, ya. Maka dilihat istilahnya tahdidul mustawa, mau dilihat level kita, level tingkat berapa untuk kita ditempatkan, ya, pada level yang tepat itu.
Maka ulama kita mengatakan ini yang dikatakan kepada para penghafal Quran tersebut. Wartaqi, dan teruslah naik. Oleh karenanya, sebagian ulama kita mengatakan jumlah tingkatan derajat di surga itu sejumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, sejumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya, dalam beberapa riwayat, namun semua riwayatnya lemah. Ya, dalam riwayat Baihaqi dan yang lainnya disebutkan bahwa jumlah derajat-derajat tingkat di surga itu jumlahnya sejumlah ayat dalam Al-Quran. Artinya sejumlah 6.236 ayat, 6.236 tingkatan. Dan dalam riwayat tersebut dikatakan antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya antara langit dan bumi jauhnya. Ya. Tapi sekali lagi riwayat ini riwayat yang lemah, ya, tidak kuat yang menegaskan tentang jumlah derajat tersebut. Namun walaupun tanpa riwayat-riwayat yang lemah itu, sebagian memang ulama memahami, ya, seperti itu, karena di sini nanti dikatakan tempatmu sesuai dengan ayat yang paling terakhir kamu baca. Artinya sebanyak-banyak dihafalkannya, maka sebegitu juga tingkatannya di surga kelak. Wartaqi, dan teruslah naik. Warattil, dan bacalah secara tartil. Ya, dalam surat Al-Muzammil, warattil Qur'ana tartila. Ya, kita diperintahkan membaca Al-Quran secara tartil. Tartil maksudnya secara perlahan-lahan, ya, dengan tajwid yang benar tentunya, dan tidak tergesa-gesa membaca secara perlahan-lahan untuk kita bisa mentadabburi dan memahami ayat-ayat yang kita baca. Dan ini isyarat tentang perlunya membaca Al-Quran bukan sekadar untuk menyelesaikan bacaan. Ya, kita kadang kalau dikejar oleh target, ya, kita mau menyelesaikan satu juz dan sebagainya, ya, kadang kita segera saja, ya, walaupun kita tidak tartil, apatah lagi untuk bisa memahami dan menghayati ayat yang kita baca. Di sini dikatakan kama kunta turattilu fid dunia, sebagaimana kamu dulu waktu di dunia membaca secara tartil, ya, menunjukkan bahwasanya ini kebiasaannya waktu di dunia, ya, akan diulangi lagi, ya. Dan ya sebagaimana kata orang, ala bisa karena biasa, ya. Orang kalau sudah terbiasa seperti ini maka akan mudah baginya, ya, dia sudah terbiasa membaca Al-Quran secara tartil, tadabbur, lalu perlahan dan dihayati, dan apatah lagi kalau dia menghafalkannya dengan baik, ya, dia akan bisa melaksanakan perintah ini. Lalu dikatakan, dan ini penghujung dari hadis ini, dikatakan fa inna manzilataka, karena sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu, tingkatanmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, pada ayat yang paling terakhir kamu baca, ya, kamu baca. Dan sekali lagi dibaca, tentu saja dibaca dengan hafalannya, ya, dibaca dengan hafalannya, ya, bukan sekedar membaca dengan mushaf, ya, karena sudah tidak ada mushaf yang diperlihatkan padanya waktu itu. Karena itu ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tugas menghafal Al-Quran, ya, dan keutamaan menghafal Al-Quran salah satunya adalah mendapatkan derajat tinggi di surga, dan menunjukkan bahwasanya hafalan yang kita hafal itu perlu untuk selalu kita jaga, karena orang yang bisa membaca ini adalah mereka-mereka yang terus menjaga hafalannya dengan baik, ya. Jadi semakin banyak hafalannya, dia akan terus naik sampai tingkatan yang paling tinggi. Sekali lagi ada khilaf tentang masalah ini, apakah makna dari sahibul Quran di sini adalah mereka yang betul-betul menghafal Al-Quran secara sempurna, lengkap, 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat, dan dia menghafalkannya secara mutqin, ataukah pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya walaupun dia tidak menghafalkannya mungkin, tapi dia adalah orang yang selalu membacanya dengan baik, mentadabburinya, dan lebih dari itu, dia adalah seorang yang selalu mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan memudahkan baginya kelak untuk bisa membacanya, walaupun mungkin dia tidak menghafalkan semuanya selama di dunia. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dia menggabungkan antara keduanya, yaitu di samping dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang selalu mentadabburinya, dan dia adalah orang yang mengamalkannya,
dia juga adalah orang yang menghafalkannya. Dan tentu saja jika sekadar menghafal tapi tidak mentadaburi, apatah lagi tidak mengamalkan, ini adalah kadang jadi suatu hal yang tercelah, ya, bahkan kadang menjadi wabalan alaih, menjadi hujah atasnya. Oleh karena itu kemungkinan yang kedua dan ketiga, ya, nampaknya ini yang paling kuat, ya, dari riwayat ini. Makna kedua dan ketiga yaitu mereka-mereka yang membacanya dengan penuh tartil, dengan penuh penghayatan, lalu mengamalkan setiap ayat yang dibacanya, dan lebih baik lagi tentu saja kalau dia mengajarkannya untuk menjadi manusia yang terbaik dan senantiasa mendakwakannya. Dan lebih mulia lagi adalah di samping itu dia adalah orang yang juga merupakan penghafal Al-Quran dengan baik, ya, mengamalkannya dan menghafal dengan itqan. Mereka itu akan mendapatkan kemuliaan di hari kiamat kelak dengan derajat yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sahabat-sahabat Al-Qur'an, ya, sahabat-sahabat Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa akrab dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran dan secara tartil, dan ada semangat untuk mengamalkan setiap ayat yang kita baca, lalu kita mengajarkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain, dan kita menghafalkannya sebatas kemampuan kita. Sering kita katakan bahwa menghafal Al-Quran adalah proyek seumur hidup, ya, dia adalah program seumur hidup bagi seorang hamba, karena hafalan adalah sesuatu yang perlu untuk selalu dijaga hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah tepat, ya, ketika kita hanya menjadikan hafalan sebagai kenang-kenangan yang pernah ada dalam sejarah kehidupan kita, lalu setelah itu kita tinggalkan dan tidak lagi kita memiliki hafalan tersebut. Semoga Allah memudahkan kita untuk itu, dan semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Dan tentu saja senantiasa kita ingatkan untuk kita mari saling berdoa, mari saling mendoakan, dan semoga kita segera dihindarkan dari wabah yang masih terus melanda negeri kita, bahkan dunia secara umum. Semoga Allah segera menghilangkannya dan mengeluarkan kita dari cobaan ini dengan keadaan yang terbaik. Barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.